Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak yang tahu sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bersama adiknya, Sayud Ali Murtado. Ia datang ke Pulau Jawa pada 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Dia adalah anak dari Sunan Ampel dan juga cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Mulanya ia berdakwah di Kediri yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian ia menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia wafat pada 1525 dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. Raden Kosi merupakan nama asli dari Sunan Rajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Rajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Pasiran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musala atau surau yang dijadikan sebagai tempat berdakwah. Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan selain Raden Ainul Yakin, diantaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang dituju adalah Desa Sambolo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada 1419 usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan, dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. Tokoh Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada 1401. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun, semasa hidup, ia lama menetapkan di Kadilanggu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam membangun Masjid Agung Demak. Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus membuat Ja'far Shadiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal ini membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu. Pada 1550, Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Sunan Muara memiliki nama kecil yakni Raden Pratowo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muara menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muara diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muara sekitar 18 km ke utara kota Kudus.